Kita rawat inap di isolasi dan pakai skemanya bukan skema COVID dari pemerintah, tapi dari BPJS dan ditanggung BPJS. Halo, jumpa lagi dengan saya Rina di acara TikTok RSA UGM Trending Informasi Terkini. Kali ini kita akan bahas kasus atau masalah kesehatan yang ada yang lagi viral nih di Indonesia, dan kita kedatangan bintang tamu keren nih hari ini. Kita ada Dr. Afif Mulya Wijaya. Dr. Afif, bisa perkenalan diri dokter? Oke, saya dengan Dr. Afif Mulya Wijaya, dokter umum di RS Akademik UGM. Oke, untuk saat ini dok, kita kan lagi ngebahas nih, untuk kasus positif COVID itu kan saat ini kan kembali meningkat ya dok, padahal kita sudah ada perubahan dari era pandemi menjadi endemi ya dok ya. Kemudian hal ini juga terlihat nih dari kasus-kasusnya, itu setiap minggu itu bisa 30-40 pasien ya dok ya. Kemudian kita lihat dari data yang ada dari bulan Desember dari bulan 28 November sampai dengan juga 2 Desember 2023 ini, itu datanya sudah sampai ratusan 267 pasien dokter. Nah, untuk peningkatan kasus COVID ini pun kan juga berkaitan sama pemeriksaannya apa saja yang dilakukan, apakah masih sama seperti kemarin, untuk pencegahannya juga seperti apa, transmisinya juga seperti apa. Mungkin juga kalau saya tidak salah ya dok ya, mungkin ada kemungkinan varian baru juga ya dokter ya, karena kok kesannya lebih menginfeksinya lebih cepat. Tapi gejalanya lebih mirip-mirip untuk varian terakhir mungkin ya, seperti Omicron. Nah, bagaimana ya sahabat sehat RSA di rumah yang bisa kita lakukan untuk pencegahan terkait penyakit COVID ini? Kita bahas langsung sama Dr. Afif ya, oke? Dr. Afif. Iya. Baik dokter, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya dok ya? Sehat. Oke. Dokter, kita akan ngobrol santai aja nih terkait kali ini kita akan bahas kasus COVID-19 lagi ya dok ya? Iya, lagi naik banget ini. Lagi naik banget ya dok ya? Tiap jaga IGD juga pasti ada dok? Ada. Oke, baik. Nah, sebenarnya dok, apa aja sih yang bisa kita lakukan atau sahabat sehat RSA lakukan di rumah nih untuk masyarakat awam lah terutama, bagaimana untuk mencegah penyebaran COVID-19 mengingat perkembangannya sekarang ini kan naik lagi, padahal kita udah masuk di era endemi setelahnya ya, seperti itu, dan juga sudah tidak ada skema COVID lagi ya. Mungkin kalau kita misalnya mau periksa atau rawat inap di rumah sakit, bagaimana dok pencegahan atau langkah-langkahnya apa sih yang bisa dilakukan? Oke, jadi kalau langkah-langkahnya sebenarnya pemerintah tuh sudah mengeluarkan semacam arahan dari Kemenkes yang terbaru tuh bulan Desember tahun 2023, tanggal 5 Desember lebih tepatnya. Nah, itu aturan dari pemerintah memang tidak mengarahkan kita secara langsung untuk menggunakan masker secara terus-menerus, tapi lebih tepatnya menggunakan masker secara efektif. Contohnya gimana? Jadi ketika kita memang berada di ruang terbuka, itu memang tidak masalah untuk tidak menggunakan masker. Namun apabila kita berada di kerumunan orang atau di tempat fasilitas kesehatan, kemudian atau ada di daerah rumah orang yang mungkin kena flu atau kitanya yang kena flu, itu memang diarahkan untuk menggunakan masker. Itu yang pertama. Terus kedua, tetap cuci tangan, menjaga higienitas ya. Terus kemudian kalau bisa untuk kondisi kasus sekarang ini, karena ini varian yang baru, varian dari Singapura tuh varian EG.5, itu tuh lebih menular. Kalau yang bulan November sebelumnya tuh varian JN1, tapi yang varian masuk dari Singapura ini sangat menular. Dan dia termasuk varian yang gampang untuk menipu imun tubuh kita, gitu. Jadi gejalanya gimana dok? Kalau gejalanya itu dia mirip seperti orang flu biasa sebenarnya. Jadi batuk pilek, terus badan gregesi gitu ya, pegel-pegel, disertai demam. Gejalanya kurang lebih itu. Tapi bisa jadi gejalanya agak sedang gitu ya. Lebih kalau gejala berat sampai sekarang saya belum menemukan untuk gejala berat. Kecuali pasien-pasien yang dengan komorbid ya, perberatan komorbid itu ada. Tapi kalau yang pure atau dia tanpa komorbid biasanya ringan ke sedang gitu. Ada yang sampai sesak nafas ya, ada itu gejala sedang. Tapi kalau gejala ringan ya batuk pilek, demam, terus kemudian gregesi. Terus
Kalau kita menemukan pasien yang atau istilahnya ada tetangga gitu atau ada teman yang seperti itu, kita harus gimana? Ya sebisa mungkin kita pakai masker otomatis gitu. Kita melindungi diri kita dan juga kita bisa mengarahkan teman kita yang kondisinya lagi nggak fit atau batuk gitu untuk menggunakan masker gitu. Jadi masker untuk melindungiku dan melindungimu jatuhnya seperti itu. Kemudian tadi masker sudah, terus higienitas, terus mungkin juga ya peran vaksinasi ya untuk pencegahan. Jadi sahabat sehat RSA mungkin bisa melengkapi vaksinnya. Teman-teman sahabat RSA mungkin yang baru vaksin ke-1, vaksin kedua, mungkin bisa dilengkapi vaksin ketiga gitu ya. Terus kemudian atau vaksin keempat juga bisa. Memang arahannya untuk masyarakat awam hanya sampai vaksin ketiga. Tapi kalau memang bisa mendapatkan untuk vaksin keempat, ya tidak ada salahnya. Karena sampai saat ini, meskipun varian baru ini lebih menular, tapi vaksin itu tuh masih bisa untuk membantu meningkatkan antibodi dan mencegah, istilahnya mencegah perberatan kondisi ketika kita terkena COVID itu sendiri, begitu. Oke, jadi penggunaan masker kembali ya dok ya, sesuai dengan keefektifannya dan juga tempatnya. Betul. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung terkait penggunaan masker kalau di tempat terbuka itu tidak pakai tidak apa-apa, tapi kalau kita di tempat kesehatan atau tempat yang banyak orang mungkin kita pakai. Berarti sama halnya dengan tempat umum ya dok ya, mungkin seperti fasilitas transportasi umum itu apakah kita juga dianjurkan untuk menggunakan masker karena kan dia juga ya bisa jadi terbuka. Mungkin seperti daerah ibu kota kan ada Trans Jakarta, kita juga di Jogja ada Trans Jogja, di Solo ada Trans Solo. Nah itu kita juga dianjurkan pakai masker kah? Atau ya, di kereta atau di pesawat seperti itu? Kalau untuk saat ini ya dianjurkan pakai masker karena pertama untuk transportasi umum kayak seperti kereta, bis atau pesawat itu tuh kan lingkup kecil ya untuk ruangannya. Jadi penularan COVID yang sekarang pun masih sama, penularannya lewat airborne atau lewat udara. Jadi ya kita sebaiknya memang harus membentengi diri kita gitu. Jadi supaya virus itu tidak masuk ke pernafasan kita, ya otomatis kita membentengi dengan tadi masker. Oke. Nah ini juga masih berhubungan nih dok. Dokter kan sempat menyinggung tadi bahwa di tempat umum atau itu kan kita bisa lepas masker. Nah sebenarnya apakah ada atau bagaimana sih caranya kita memastikan nih kebersihan atau kemudian juga keamanan lingkungan sekitar kita nih untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Untuk menjamin keamanannya sebenarnya memang tergantung individu kita masing-masing ya. Intinya tuh mawas diri. Jadi mawas diri, kita bisa mendisiplinkan diri kita terutama. Mendisiplinkan diri kita, kalau memang kita untuk menjaga diri kita, ketika kita bisa memastikan tempat itu tuh tempat terbuka, tapi orangnya juga nggak terlalu banyak, oke, masih relatif aman untuk ketika masker itu dibuka. Tapi kalau misalnya, bisa kita contoh, katakanlah di GBK gitu ya, katakanlah di GBK, Car Free Day, tempat terbuka ya kan, tapi orangnya banyak, ya otomatis saran saya ya pakai masker, karena tempat berkumpulnya massa itu juga riskan untuk proses penularan dari COVID itu sendiri, gitu. Terus contoh lagi, ya kalau untuk sekarang mungkin anak-anak sekolah lagi liburan ya, tapi kalau misalnya lagi sekolah, ya itu anak-anak ya kalau bisa kayak misalnya SD, SMP atau SMA, karena meskipun tempat terbuka sekolah itu, tapi kan ada massa di situ ya, terus di kelas, nah itu saran saya pakai masker untuk saat ini. Oke, gitu. Baik dokter. Dan tentunya cuci tangan juga penting ya, itu karena paling kita nggak ngerti kita pegang apa aja sih yang kita pegang, terus tahu-tahu kita pegang muka. Betul. Okay. Karena kalau misal ada teman bersin, dropletnya jatuh di meja, terus tangan kita megang mejanya, terus kita musap wajah, ya udah bisa jadi kena resiko penularan ya, lebih tinggi. Oke, baik dokter, terima kasih. Kemudian untuk terkait penggunaan masker sendiri, itu sebenarnya ada rekomendasi khusus tidak sih dok, seperti apa? Karena kan mungkin
banyak ya mungkin masih masyarakat awam atau mungkin kita sendiri terkadang menggunakan masker nih, tapi mungkin ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi yang ada. Mungkin posisinya atau penggunaannya mungkin kayak kadang masih ada yang mungkin tidak hanya menutup bagian hidung, atau mungkin hanya menutup bagian mulut, atau mungkin tidak menutup keduanya tapi menggunakannya di leher seperti itu. Nah, sebenarnya ada rekomendasi khusus nggak sih dok untuk memastikan nih penggunaan masker kita tuh efektif, kemudian posisinya juga tepat, penggunaannya pun juga di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini, kalau dari arahan dari Kemenkes, itu penggunaan masker untuk masyarakat awam itu masker bedah biasa, yang surgical mask disposable atau yang sekali guna itu, yang warna hijau-hijau itu loh. Oke. Gitu. Tapi warna-warni dok sekarang iya, kayaknya warna-warni ya sekarang produksinya. Ya. udah menyesuaikan baju sekarang, Iya, udah bisa betul. menyesuaikan baju. Kalau untuk sekarang masker surgical masih cukup dan efektif. Tapi tadi cara memakainya, cara memakai yang baik itu gimana? Jadi pertama pastikan menutup hidung dan mulut. Oke. Ya, tidak menutup bukan ditaruh di dagu, di leher, kemudian atau di kadang saya nemu kalau pasien orang-orang di lari lagi jogging tuh ditaruhnya bukan di leher atau di dagu diturunkan gitu, tidak, tapi di siku. Oh iya benar. Iya, Iya. jadi dikalungi dilingkarkan di siku gitu, dia terus jogging. Sebenarnya justru itu tuh malah berbahaya gitu. Kalau misalnya pas dia lagi jogging, terus kemudian ada yang bersin, pas itu posisi maskernya justru harusnya bisa dipakai untuk melindungi dia, tapi malah tidak gitu kan, begitu. Kalau penggunaan efektif tadi sama, jadi menutupi hidung dan mulut, terus kemudian bagian kawat yang di atas itu tuh ditekan supaya meminimalisir udara masuk seperti itu. Biar rapat ya dok ya. Iya, lebih tepatnya. begitu. Kalau untuk maskernya yang masih sama, masker bedah biasa. Oke. Wah, ini menarik dok tadi dok. Dokter kan sempat menyinggung pelari ya dok ya, yang lagi olahraga ya dok, lari ditaruh di siku gitu. Nah, mungkin masyarakat ada yang tanya juga nih kan, dok, saya lagi olahraga, kok disuruh pakai masker? Ngap nggak sih dok? Nah itu gimana dok? Kan ini soalnya saya olahraga di tempat umum nih dok. Katanya tempat umum nggak perlu pakai masker. Gimana dok kalau seperti itu? Jadi kalau misalnya kondisi memang bisa dipastikan aman ya, sebenarnya nggak perlu pakai masker. Karena kan bagaimanapun ketika olahraga, terutama lari, itu tuh butuh intake udara yang cepat. Nah, yang ditakutkan dari masker itu tuh justru kita malah intake udara kita tuh berkurang kebutuhannya. Kita malah jadi hipoksia terus gampang kelelahan. Tuh. Tapi ya tadi kalau memang bisa dipastikan kita olahraganya jauh dari kerumunan, ya kita bisa. Kalau lari nggak selama tidak berderet, tidak berkerumunan, nggak ada masalah. Cuma kan kadang ya kalau orang lari barengan gitu kan, ngobrol. Nah banyak itu ngobrolnya sepertinya. betul. Jadi kadang itu justru yang ditakutkan ke resiko penularan sebenarnya. Oke, baik, terima kasih dok. Kemudian nih, berarti untuk intinya itu untuk kita mencegah terjangkitnya virus COVID saat ini lebih ke bagaimana kita menjaga kebersihan dari kita dan juga lingkungan kita ya dokter ya. Menjaga bagaimana kita rajin untuk cuci tangan, kemudian juga kita bagaimana kita menggunakan masker yang benar di saat yang tepat, dan tentunya juga kita juga perlu imbangi dengan pola hidup sehat, mungkin olahraga ya dokter ya, olahraga semampu dengan kondisi kita masing-masing sesuai dengan usia kita dan kondisi fisiknya. Ya, mungkin kalau ada cedera lutut yang tidak membebani lutut, kemudian kalau ada jantung juga yang cukup kira-kira tidak membebani jantungnya hingga tidak nyeri dada, seperti itu ya dokter ya. Nah dok, ini agak menarik juga nih. Tadi kan dokter sempat menyinggung terkait dokter menemui banyak pasien-pasien COVID ya saat ini, saat di IGD juga ya dok ya. Mungkin juga saat dokter jaga ICU atau bangsa mungkin juga ada ya dokter ya, karena dari IGD dimasukkan rawat inap. Nah untuk pasien-pasien COVID kita ini yang masuk di rumah sakit kita nih dok, khususnya itu apakah banyak yang memang mengarah ke virus yang baru kah dok? Mungkin dari Singapura tadi, karena kan sepertinya kan tidak semua pasien COVID itu juga habis berlalu lalang atau berwisata ke sana. Nah
kita bagaimana dok? Apakah curiganya ke arah sana atau tidaknya? Kemudian juga untuk saat ini, memang kita rumah sakit kita berarti memang karena masih merawat ya dok ya untuk COVID ya dok ya? Masih? Boleh dok, boleh dibantu dijelaskan ke sahabat gimana sih dok prosesnya gitu? Jadi kalau untuk pasien-pasien COVID ya di RSA itu tuh biasanya pasien memang gejalanya itu memang mengarah ya, gejala khas COVID itu ya memang karena ada peningkatan kasus, kita biasanya lebih aware ketika di IGD kita dokter itu apa jangan-jangan COVID ya gitu. Jadi biasanya kita tawarkan pasien untuk kita swab antigen. Untuk swab antigen saat ini pun dengan varian terbaru pun masih bisa kedetek begitu. Kedeteksi positif atau enggaknya itu masih bisa kedetek dengan swab antigen. Jadi pasien-pasien misalkan dia datang dengan keluhan demam, menggigil, gergesi, udah 2 hari atau 3 hari disertai batuk pilek gitu ya. Terus badannya seperti, kalau istilahnya orang itu tuh badan seperti digebuki gitu. Jadi tampak kelelahan. Itu kita tawarkan untuk cek antigen dan bila positif ya kita tawarkan untuk rawat inap. Tapi tadi dengan dengan kondisi tertentu. Misalkan pasien memang datang dengan lemas karena dengan keluhannya tadi, terus dia sulit makan, otomatis lemas, berarti butuh dehidrasi, butuh intake untuk infusan atau cairan gitu. Intake karena kan intake makanannya berkurang ya kan, intake cairannya juga berkurang, otomatis risiko dehidrasinya ada, atau malah udah masuk dehidrasi ringan hingga sedang. Itu biasanya kita ranapkan, dan kita di sini memang masih ada fasilitas ruang rawat isolasi begitu. Jadi kalau ruang rawat isolasi itu kan memang dia tekanan negatif ya, jadi sangat cocok untuk mencegah penularan COVID melalui airborne, seperti itu, melalui udara. Jadi kalau pasien-pasien kita di sini tuh, kalau memang dia gejalanya ringan dan pasien cenderung aman ya, stabil, pasien masih bisa beraktivitas mandiri, biasanya kita arahkan untuk pasien untuk isolasi mandiri. Nah, ada peraturan yang baru nih. Nah, peraturan baru terkait isolasi mandiri. Dulu mungkin kita tahunya 7 hari sampai 14 hari ya. Iya, betul dok. Tuh, lama banget minimal ya paling tidak 10 hari lah ambil 10 hari tengahnya, ya, ambil tengahnya. Sekarang 3 sampai 5 hari saja. Itu untuk semua pasien dok atau hanya untuk nakes dok? Karena kan kalau dulu kan kita ada tuh nakes 5 hari, kecuali memang 5 hari itu masih ada gejala, dilanjutkan sampai selesai isolasi. Nah, atau untuk masyarakat awam sekarang juga hanya 3-5 hari dok? Kalau saya baca awam ya, semua disamakan. Asal memang sudah tidak bergejala. Betul. Ya dok ya? Jadi pertama 3-5 hari, tapi kayaknya kalau nakes kayaknya dibatasin 3 hari aja deh ya. Gitu, karena 3-5 hari itu memang disesuaikan dengan gejala, disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi apabila gejala di hari ketiga sudah membaik, ya pasien boleh sebenarnya, udah bisa dikatakan terbebas. Tapi kalau misalkan ternyata gejala di hari ketiga masih ada, batuk pilek masih ada, nah itu mungkin bisa diperpanjang sampai hari kelima. Tapi dinyatakan bebasnya di hari kelima. Begitu untuk sekarang. Untuk sekarang. Betul. Berarti memang sudah ada perubahan regulasi ya dok terkait COVID-19. Karena era kita juga sudah berubah dari yang namanya pandemi jadi endemi. Ya. Nah dok, tadi kan sempat dibahas juga terkait swab antigen. Berarti memang dari rumah sakit kita sendiri juga memang masih menyediakan fasilitas untuk swab antigen maupun PCR ya dok ya? Iya. Apakah memang untuk rawat inap pun juga semua diwajibkan atau hanya berdasarkan gejala pasien saat ini dok? Karena terkait kasus COVID yang naik lagi. Oke, jadi biasanya kita sesuaikan dengan gejala untuk saat ini. Karena kebijakan dari rumah sakit dan dari dokter spesialisnya pun demikian, disesuaikan dengan gejala. Tapi kalau misalkan ternyata pasien datang dengan keluhan lain tapi disertai dengan batuk pilek, biasanya kita menawarkan. Begitu. Jadi kita tawarkan untuk antigen, kemudian kita PCR. Nah, untuk saat ini kita memang masih belum bisa tahu ya varian apa kita kenanya. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa tahu pasien ini kalau positif COVID atau enggak. Itu dengan antigen dan memang dikonfirmasi dengan gold standard atau standar bakunya itu dengan PCR.
begitu. Jadi untuk memang sejak dulu kita tidak bisa tahu ya dok untuk variannya itu apa, tapi kita bisa mengetahui pasien ini positif atau tidak. Memang varian itu kita hanya melihat dari gejala klinis pasien itu ya dok ya, berdasarkan juga dibandingkan dengan data literatur yang ada. Betul. Oke. Nah dok, untuk ini mungkin masyarakat juga ada yang mau tanya mungkin ya, termasuk saya juga sekalian tanya. Nah untuk dulu kan kita kan kalau sakit COVID gitu kan ada di rumah sakit kan memang semua kan harus merawat ya dok ya. Nah seperti itu. Nah untuk rumah sakit kita untuk saat ini kan era sudah berubah dari pandemi menjadi endemi. Nah mungkin ada yang pernah merasakan sudah tidak ditanggung nih, maksudnya sudah tidak dirawat atau tidak ditanggung dengan pemerintah kan untuk saat ini. Nah untuk pasien-pasien yang ternyata kok dilalah, ternyata terkena musibah untuk terkena COVID-19 dan masuk rumah sakit kita, rumah sakit UGM, itu apakah memang harus diwajibkan bayar sendiri atau bisa menggunakan asuransi kesehatan yang ada dokter untuk terkait sakitnya? Atau mungkin kondisi tertentu saja yang tidak bisa digunakan. Mungkin bisa dibagi sekalian dok biar nggak pada penasaran. Betul. Walaupun harapannya kita nggak kena ya dok ya. Harapannya jangan sampai kena ya. Jadi kalau misalkan kita di rumah sakit ini tuh kena, alhamdulillah BPJS menanggung. Oh alhamdulillah. BPJS yang sekarang yang menanggung. Tapi tadi disesuaikan dengan gejala. Jadi kalau misalnya ternyata dari keputusan dokter pasien ini tidak butuh rawat inap, ya beda ceritanya. Tapi kalau misalnya pasien butuh rawat inap, otomatis ya akan kita rawat inap di isolasi dan pakai skemanya bukan skema COVID dari pemerintah, tapi dari BPJS dan ditanggung BPJS begitu. Dan untuk masalah pembayaran terkait antigen atau PCR ya ikut ketanggung juga udah. Ikut ketanggung ketika pasien rawat inap ya dok ya. Tapi kalau pasien itu ternyata gejala ringan dan dia kondisinya sehat, baik, hanya gejala simptomatik yang kita obati, itu kan mungkin pulang ya dok ya. Ketika pulang berarti memang obat itu ditanggung dengan pasien ya dok ya, tidak ditanggung dengan BPJS. Sama seperti pasien-pasien IGD lainnya yang pulang ya bayar apa yang ditanggung di IGD. Seperti itu ya dokter. Karena konsepnya bagaimanapun ketika masuk di IGD, ya berarti konsepnya gawat darurat, begitu. Jadi pasien-pasien yang bisa ditanggung BPJS ketika yang gawat darurat. Jadi kalau misalnya kita pasien ini masuk dalam kategori tidak gawat darurat, ya bagaimanapun tidak bisa ketanggung untuk BPJS-nya. Oke, baik dokter. Wah, infonya sangat menarik juga ya, karena kan terkait juga COVID yang lagi naik lagi di era endemi ini, dan gejalanya juga sangat tidak mudah diprediksi ya dok ya. Bahkan kadang ada yang cuman ngerasa, kok cuman pilek-pilek dikit kok loh, ternyata temennya yang satunya yang habis kontak loh, kok habis nggak enak badan, ternyata dicek positif. Oh ternyata yang sebelumnya pilek-pilek juga positif ya dok ya, memang ya. Jadi teman-teman, untuk topik kita kali ini terkait meningkatnya kasus COVID-19 hari ini yang sudah dibahas dengan Dr. Afif. Nah itu kan kita intinya adalah bagaimana sih biar kita bisa menjaga diri kita agar terhindar atau kasus ini tidak bertambah meningkat, itu dengan mawas diri. Dari yang saya ambil dari kata-kata Dr. Afif adalah mawas diri. Bagaimana kita itu harus sadar kondisi diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Kalau kita memang merasa diri kita itu tidak sehat atau tidak fit, kita harus menjaga diri kita sambil memikirkan orang yang ada di lingkungan kita. Lihatlah keluarga kita, ada yang sepuh, mungkin ada yang sudah tua, orang tua kita, yang kita belum tentu tahu mereka itu punya riwayat sakit apa lagi. Kalau misalnya mereka itu ternyata punya penyakit bawaan seperti jantung, gula, ginjal, itu kan akan lebih memperberat kondisi mereka. Mungkin kita tidak apa-apa, kita kondisinya hanya kena flu biasa, tapi mereka belum tentu seperti kita. Jadi lebih baik kita mawas diri. Kalau memang kita sedang tidak sehat, kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak saling tertular. Menggunakan masker yang benar, cuci tangan yang benar, menjaga lingkungan rumah kita itu juga tetap bersih, seperti rajin dibuka untuk ventilasinya juga agar lebih baik, kemudian olahraga. Terus tentunya kalau kita merasa tidak sehat, sedang flu atau badannya meriang, ya itu tadi jangan menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan keluarga terdekat kita, apalagi yang punya komorbid di rumah gitu, seperti itu. Nah mungkin untuk kali ini ada yang mau ditambahkan lagi nggak Dr. Afif? Tambahan mungkin, jadi
Kalau terutama buat sahabat sehat RSA yang vaksinasinya belum lengkap ya, segera mungkin bisa cari fasilitas kesehatan yang masih menyediakan vaksinasi untuk melengkapi vaksinnya. Karena bagaimanapun vaksin sampai saat ini masih sangat mampu ya, terbukti untuk sebagai mencegah dan meringankan gejala COVID yang bila pasien itu terkena seperti itu. Ya. Mungkin topik kita kali ini cukup ini ya dok ya, cukup bikin kita untuk mawas diri juga, karena kita juga termasuk orang-orang yang rentan berisiko juga gitu. Oke teman-teman sahabat sehat yang ada di rumah, mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu. Semoga informasi hari ini terkait meningkatnya kasus COVID ini, bagaimana pencegahan, kemudian oh ya jangan lupa, jangan takut untuk berobat ketika merasa kita sedang tidak enak badan. Oke, kalau misalnya takut tidak di cover dengan masalah yang lain, nanti kan kita bisa lihat kondisinya. Yang penting diperiksa dulu, karena apa? Kalau kita tidak tangani dengan baik, hasilnya juga tidak akan baik. Karena banyak sekali kasus sudah datang ke rumah sakit itu kondisinya sudah lebih parah dari yang sebelumnya bisa kita cegah untuk kondisi yang lebih parah, tapi malah jadi lebih parah karena terlambat datang untuk diperiksa dan didiagnosis seperti itu. Mungkin hari ini cukup dulu. Semoga sahabat sehat di RSA di rumah itu bisa mengambil sharing kita hari ini dengan baik, kemudian juga kondisinya bisa selalu sehat, bisa menjaga diri dalam keadaan sehat, dan juga keluarga juga dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dah, bye-bye. Terima kasih Dokter Alfi. Boleh pamitan dulu mungkin dok? Dadah dulu dok. Dadah, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke.